warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Pastinya sehat-sehat saja ya. Dan hari ini hari yang luar biasa untuk sharing-sharing informasi dan juga pengetahuan buat kamu yang nontonin kita di sini. Tapi sebelumnya di sebelah saya sudah ada seorang polisi, tapi berbeda polisinya. Kalau yang ini nggak jaga di jalan ya dok ya? Siap, tidak. Tapi dokter yang satu ini berpengalaman sekali buat sharing-sharing permasalahan-permasalahan tentu saja di bidang kesehatan. Sudah berhadir sama saya Putra di sini adalah Dokter Rahmadi dari bidang kedokteran dan kesehatan Polda Kalimantan Selatan. Apa kabar dok? Baik sekali. Sehat dok? Sehat sekali. Minum dulu silahkan dok. Oke. Kita minum dulu mumpung kita di hari yang panas cerah begini. Minum yang dingin-dingin kayaknya pas banget ya kan dok ya? Siap. Silakan dok. Dia ditambah segar, apalagi kalau misalnya esnya yang kita minum ini dok ya, pakai es dari Omah Es. Segar banget. Nah, udah segar, udah siap buat tanya-tanya permasalahan kesehatan. Yang kita bahas kali ini tentu saja masalah yang terkait dengan es. Oke. Dan juga air minum dok. Oke. Nah, kita tahu dok kalau misalnya nongkrong, terus juga sering anak-anak muda sekarang sering nongkrong di tempat-tempat nongkrongannya pasti pesennya es kopi, terus juga es teh, semuanya berbau es. Betul. Nah, ya, dok, ya? Betul. Betul kan? Sekarang ini nggak ada yang nggak mau mesen yang pastinya es. Ya, menurut dokter nih seberapa penting sih sekarang ini untuk es itu dinilai dari kesehatannya, mulai dari apakah diambil dari air yang bersih atau seperti apa dok? Wajib ya dok ya? Wajib, karena es itu bukan hanya untuk mendinginkan, tapi dia juga masuk dalam tubuh. Berarti dia harus bersih dan steril dong. Oke. Jadi memang itu kunci utamanya. Betul. Jadi es itu memang diminum juga ya dok ya? Betul. Bukan hanya biasa dipadu minuman aja. Iya, karena kan dia mencair. Oke. Oke. Jadi apa sih dok sebenarnya efek samping kalau misalnya kita menggunakan es yang tidak higienis ataupun yang di dalamnya mungkin dalam proses pengolahannya tidak higienis? Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya. Mungkin akan membuat es itu menjadi ada beberapa kendala. Misalkan dia ada pasir, ada bakterinya. Jadi ada kotoran-kotoran yang di situ yang membuat akhirnya tidak sehat sama sekali untuk dikonsumsi oleh kita. Makanya sangat perlu dalam penyimpanan yang higienis, tempat yang higienis dan sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan di Indonesia khususnya. Jadi memang kalau misalnya tidak higienis, walaupun tidak bisa dilihat dengan kasat mata, kan bentuknya tuh sama aja dok, transparan semuanya. Nah yang membedakan itu apa dok? Mulai dari penyimpanannya kayaknya dok, mulai dari produksinya ya pasti. Betul, pasti. Dan kita juga harus standarisasinya dari airnya sendiri itu harus diperiksa misalkan kita lihat dari laboratoriumnya. Kan kita bisa periksa nih apakah ada mengandung bakterinya, mengandung warna, mengandung bau segala macam. Nah, itu ada komponen-komponen yang harus diperiksa, standarisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kayak gitu. Efek sampingnya apa nih dok kalau dari sisi kesehatan? Kalau efek sampingnya sangat berpengaruh dengan pencernaan, misalkan dari yang kita minum kan dari mulut ya, dari mulut yaitu dari tenggorokan, sakit lambung, sakit usus. Misalkan di usus dia akan membuat jadi diare kayak gitu. Kalau di tenggorokan ya kayak orang Banjar bilang itu amandel ya. Gampang kena amandel segala macam. Terus lambungnya nanti bisa luka segala macam. Ya bisa disebut dengan mah lah ya. Karena mah itu bukan cuma sekedar dari makanan atau minuman, dia bisa juga disebabkan oleh bakteri. Baru tahu saya itu dok. Ya, jadi itu ternyata dia. kalau misalnya penyakit mah itu juga ternyata konsumsi makanan-makanan dan juga minuman yang tidak higienis adalah salah satu pemicunya ya. Iya. Sangat betul. Sangat Terus betul. apa lagi nih dok? Efek samping. Diare tadi, karena tubuh itu akan mengeluarkan benda asing yang dianggapnya tidak penting di tubuh. Jadi dia akan mengeluarkan secara normalnya seperti itu. Makanya terjadi diare gitu. Secara long term atau jangka panjang nih dok, pengkonsumsi minuman yang tidak higienis, baik itu esnya yang tidak higienis, tidak dikelola dengan baik, tidak disimpan dengan baik, apa nih dok sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara
panjang ke depannya Oke. Yang paling kesehatan. Yang paling sering itu terjadi adalah orang itu kena penyakit tipes. Kan tipes itu disebabkan oleh bakteri-bakteri yang ada pada makanan dan minuman. Nah, tapi itu dalam jangka panjang, tidak mungkin dalam jangka pendek. Karena apa? Orang sakit itu bisa terjadi dikarenakan bakteri yang terlalu banyak di dalam tubuh. Betul. Dan imunitasnya yang rendah. Nah, kayak gitu. Walaupun tidak sekarang ya, pasti akan terjadi. Kalau terus-terusan dikonsumsi yang mengandung bakteri. Saran dokter nih, gimana nih dok? Supaya kita memang terbebas dari penyakit-penyakit tersebut dan juga tetap bisa nongkrong secara asik dan gaulnya tetap bisa minum es teh ataupun kopi, es kopi. Yang enaknya adalah kita sudah standarisasinya. Misalkan standarisasi dari BPOM. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, sering dicek di laboratorium untuk esnya, airnya airnya dan es-esnya juga. Oke. Dan yang ketiga ya wajib jaga kebersihan dan kesehatan yang orangnya tersebut juga. Oke. Jadi penting banget ya buat yang nonton dan juga yang menyaksikan kita di sini bahwa tidak mengkonsumsi es yang memang bisa dibilang sederhana, tapi ternyata kalau misalnya dikelola ataupun tidak higienis es tersebut itu bisa mendatangkan penyakit. Betul. Jadi buat yang nonton harus bisa teredukasi benar-benar mengawasi dan juga kadang-kadang kita juga bisa bertanya ini esnya apakah sudah BPOM ataupun sudah higienis secara pengelolaannya. Betul. Untuk kesehatan kita bersama. Jangan lupa main-main dong, datang yuk kemana lagi kalau bukan ke Omah Es.